Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya penulis malam 94. Dan di tweet Twitter ini menceritakan seorang anak yang pernah diasuh oleh sebuah sesosok pocong. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Lastri mengingat kembali kejadian ketika ia duduk di sekolah dasar. Ia memiliki teman wanita yang menurutnya sangat aneh saat itu. Ia tidak mengerti, seharusnya anak berkebutuhan khusus perlu bersekolah di SLB. Tetapi tidak bagi Ratih. Ratih anak yang selalu terlihat murung dan tidak bisa berbicara dengan jelas, dan selalu menjadi anak rundungan di sekolahnya. Kakak kelas maupun teman sekelasnya selalu menjauhinya. Tidak hanya karena perilaku Ratih yang aneh, tetapi Ratih juga memiliki penyakit, penyakit teleran. Setiap harinya pasti Ratih mengeluarkan cairan kuning kehitaman yang teramat sangat bau dari telinganya. Itu membuat teman-temannya enggan mendekatinya. Karena rasa iba, Lastri sering menahan rasa bau dan jijik, hanya sekedar untuk menemani Ratih bermain saat jam istirahat sekolah. Lastri yang terbiasa dekat dengan Ratih, kini ia sering pulang bersama Ratih dan bermain di rumah Ratih. Perlahan, rasa jijik itu hilang digantikan rasa iba dan kasih sayang seorang sahabat. Lambat laun, Lastri mulai mengajak teman-temannya yang lain untuk juga bermain bersama Ratih. Di umur yang belia itu, Lastri sudah menunjukkan rasa kemanusiaan kepada sesamanya. Hasil baiknya, perlahan Ratih sudah mulai diterima lingkungan sekolah. Singkat cerita, ketika lulus SD, keadaan Ratih semakin memburuk. Seiring bertambahnya usia, Ratih jadi sering sakit-sakitan. Kondisi fisiknya semakin melemah, dan secara mental sepertinya makin terganggu. Ia suka berbicara sendiri. Ia pun juga suka bermain sendiri. Serta terlihat dia sering berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tak jarang ia sering marah dan meronta-ronta. Matanya menjadi putih. Orang sekitar menyebutnya Ratih sering kejang-kejang. Walaupun memiliki keterbelakangan seperti itu, kedua orang tuanya sangat mengasihi Ratih. Lastri yang sedari dulu menjadi sahabat Ratih satu-satunya, sering menjenguk Ratih ketika ia sedang sakit. Kepedulian itu masih ada di diri Lastri. Bagaimanapun, ia merasa Ratih adalah orang yang perlu dikasihani dan perlu perhatian lebih, dan bukan untuk dijauhi. Bagaimanapun keadaan fisiknya, dia tetaplah manusia. Lastri sempat mendengar kabar burung dari para tetangganya jika Ratih adalah anak yang diasuh oleh pocong. Sempat kabar tak sedap itu pun ia tanyakan kepada ibunya. Ia merasa tidak terima jika sahabatnya itu diceritakan yang tidak-tidak oleh orang lain. Lantas ibunya pun bercerita
Kala itu Rati yang baru saja beberapa hari lahir ditemukan oleh ibunya seperti diajak bermain oleh sesosok pocong. Pocong itu terlihat jelas dan agak lama menemani bayi Rati. Sekejap, ibu Rati ini pingsan dan sang suami yang bekerja sebagai supir truk lintas provinsi jarang sekali pulang. Sehingga saat-saat genting seperti itu, Ibu Rati hanya berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Rati dari gangguan pocong itu. Singkat cerita, waktu itu Rati sakit panas selama 3 hari. Akhirnya, ibunya Rati ini meminta tolong kepada ibunya Lastri untuk membawa anaknya ke mantri terdekat. Dengan mengendarai sepeda motor tua milik ayah Lastri, Rati kecil yang berada di gendongan Ibu Manisem tak henti-hentinya menangis. "Ibu Manisem, maaf ya, motornya hanya bisa pelan nih. Motor saya terasa berat bu, nggak tahu kenapa," ujar ayah Lastri. "Nggak apa-apa pak, saya berterima kasih banget. Malam-malam gini masih merepotkan minta diantar ke mantri." "Aduh nggak apa-apa bu, namanya kita bertetangga harus saling membantu," timpal ayah Lastri. Sesampainya di mantri, sang mantri pun segera memberi obat penurun panas. Setelah diperiksa, syukurlah bukan step atau kejang-kejang. Kemudian diperiksa secara keseluruhan dan tidak ada yang salah pada diri Rati. Besok harinya wajah kecil Rati terlihat agak pucat membiru. Tetapi kala itu Rati masih bernafas dan bergerak. Hanya saja tubuh mungil Rati ini dingin, mungkin persis seperti mayat hidup. Ibu Manisem kembali datang ke rumah Bu Ginem untuk menanyakan apakah hal itu wajar. Maklum, Ibu Manisem ini baru memiliki satu anak, yaitu Rati. Sedangkan Bu Ginem sudah melahirkan kakaknya Lastri dan Lastri yang terlebih dulu lahir dari Rati. Ya mungkin selisih bulan. Akhirnya digendong dan dipeganglah Rati dalam pangkuan Ibu Ginem. Ibu Ginem merasa ada hal yang aneh dari bayi itu. Kedua anaknya tidak seperti ini keadaannya waktu itu. Coba bu dijemur dulu bayinya biar kena matahari pagi. Sekarang pas lagi bagus nih mataharinya. Mudah-mudahan gak apa-apa bu." Ibu Ginem mencoba menenangkan Ibu Manisem dan memberikan saran. Ibu Manisem mencoba mengikuti saran dari Ibu Rati. Selang 1 jam berlalu, Rati kecil dibawa ke dalam rumah. Tapi tidak ada perubahan. Wajah bayi yang seharusnya lucu itu ternyata masih pucat dan tubuhnya tetap dingin. Saat mengunjungi mantri kedua kalinya, Ibu Manisem heran saat si mantri bilang jika si Rati ini baik-baik saja. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Rati kecil ini jarang sekali berekspresi. Tidak menangis, tidak pula tertawa. Ya, pokoknya nggak umum deh, seperti bayi lainnya. Keanehan lain muncul ketika Rati yang mulai belajar berjalan tiba-tiba keluar cairan kuning kehitaman dari telinganya. Entah beberapa kali Ibu Manisem membawa Rati berobat dari satu mantri ke mantri yang lain. Rati masih saja mengeluarkan cairan itu dari telinganya. Mulutnya pun susah berbicara. Padahal seharusnya ia sudah bisa lancar berbicara. Dan teror pocong pun sering muncul di rumah Rati. Tak terhitung pula Ibu Manisem menjumpai sosok pocong yang sedang menemani Rati kecil. Rati seperti sangat ceria ketika sosok pocong itu muncul. Dan ketika Ibu Manisem mengusir pocong itu dengan doa-doa yang ia bisa,
Ratih seakan tidak terima sosok mengerikan itu akan pergi. Ratih menjadi menangis keras jadi-jadinya, bagaikan anak yang dipisahkan dari pelukan sang ibu. Ibu Manisem sangat tertekan dengan keadaan Ratih. Pekerjaan suami yang mengharuskan ia sering keluar kota membuat Ibu Manisem merasa kewalahan mengurus Ratih sendirian. Bu Ginem adalah tetangga satu-satunya tempat berkeluh kesah Ibu Manisem. Awalnya Bu Ginem seperti tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Manisem tentang sosok pocong itu. Hingga suatu ketika ia melihat sendiri Ratih seperti bermain-main dengan sosok pocong itu di halaman rumahnya. Sungguh kejadian itu di luar nalar manusia. Bagaimana bisa Ratih mempunyai pengasuh sesosok pocong yang mengerikan? Tapi itulah yang terjadi. Karena sejatinya kita hidup di alam ini berdampingan dengan makhluk yang lain. Cerita ibunya Lastri ini membuat Lastri kaget. Ia tidak percaya bahwa ibunya sengaja merahasiakan cerita Ratih agar anaknya tetap menemaninya bermain. Tapi memang betul, Lastri tetap menemani Ratih bermain seperti biasa. Hingga suatu ketika, waktu itu sudah menjelang sore, Ratih tidak mau diajak pulang oleh Lastri. Lastri yang sore itu mau mengikuti sekolah ngaji rutin di kampungnya pamit pulang duluan kepada Ratih. "Ratih, nanti kamu pulang sendiri ya. Kalau kamu sekarang gak mau pulang bareng aku." Lastri berlalu meninggalkan Ratih yang sedang duduk sendirian di atas ayunan SD-nya dahulu. Waktu berlalu pukul 9 malam. Saat itu Lastri ingin tidur. Tiba-tiba dibangunkan dengan ketukan pintu rumahnya. "Dek Lastri, Dek Lastri." Hah, suaranya seperti Ibu Manisem, gumam Ratih dalam hati. Dan, "Ya Bu Manisem, ada apa ya Bu?" tanya Lastri. "Anu, kok Ratih belum pulang ya?" tanya Ibu Manisem khawatir. Lastri kemudian menjelaskan jika terakhir kali ia berpisah dengan Ratih di halaman sekolah dasar. Ratih saat itu masih asyik bermain ayunan. Lastri sudah mengajak Ratih pulang, tapi Ratihnya nggak mau, ungkap Lastri. Karena panik, Ibu Manisem pamit untuk menjemput Ratih ke sekolah SD. Lastri yang merasa bersalah akhirnya mengikuti Ibu Manisem. Saat sampai di bangunan sekolah dasar itu, alangkah terkejutnya mereka berdua. Ratih masih terduduk diam menatap ke bawah. Di sebelahnya ada sebuah ayunan yang bergoyang-goyang sendiri, seperti ada yang memainkan. Suara besi ayunan itu berdesir. Dan Lastri yang tak kuasa melihat pemandangan menyeramkan itu langsung tergeletak sendiri. Sontak kejadian itu semakin menjadi buah bibir warga. Ratih dan Ibu Manisem seperti enggan keluar dari rumahnya. Ibu Ginem dan Lastri mencoba membujuk mereka agar kembali beraktivitas seperti biasa. Di akhir cerita, Ratih meninggal di umur 17 tahun. Saat itu Lastri sudah pindah ke kota untuk melanjutkan sekolah SMA. Sampai saat ini Lastri selalu mengingat almarhum sahabatnya Ratih. Ia menyesal karena tidak ada di sisi Ratih saat Ratih menjelang ajalnya. Semoga tenang sahabatku. Bahagiamu bukan di dunia ini. Bahagiamu ada di surga nanti. Rasa sakitmu sudah tidak ada lagi. Dan tak ada lagi yang menakutimu. Tidak ada lagi yang merundungmu sahabat. Tenanglah di surga. Doaku selalu menyertaimu.
Amin. Baik, itulah akhir cerita dari Treat Twitter malam ini. Ya, memang ceritanya agak belibet ya. Saya juga lupa tadi mau saya edit, tapi nggak sempet. Jadi ya improvisasi. Tapi semoga kalian suka. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya sangat mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.